Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hanifah Yusdiani dengan NIM 25042214 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Penghantar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lince Magriasti, SIP MSI. Berikut adalah materi-materi yang akan saya bahas untuk kali ini. Yang pertama yaitu pengertian wewenang, pengertian tanggung jawab, pengertian kewajiban, pengertian hubungan pemerintahan, serta konsep dan dimensi tanggung jawab pemerintahan. Oke, yang pertama adalah pengertian wewenang. Wewenang adalah kekuasaan atau hak yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk membuat keputusan, menjalankan tindakan, dan mengatur sesuatu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan yang berlaku. Dengan contohnya yaitu pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan publik demi kesejahteraan rakyat. Dan pemerintahan juga berwenang dalam membuat undang-undang, menetapkan pajak, atau mengatur keamanan. Menurut ahli Indro Harto yaitu wewenang mencakup hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum dalam bidang pemerintahan. Yang kedua adalah pengertian kewajiban. Kewajiban ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan pemerintah sebagai penyelenggaraan negara untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan rakyat. Dengan contohnya yaitu menyediakan pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan membayar pajak. Yang ketiga yaitu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban moral dan hukum pemerintah untuk menjamin bahwa segala kebijakan dan tindakan yang diambil demi kepentingan rakyat berjalan dengan benar dan adil. Dengan contoh, pejabat publik bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuatnya untuk kepentingan masyarakat, serta menjaga keadilan dan melindungi hak-hak warga negara. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari hubungan pemerintah. Hubungan pemerintah adalah suatu interaksi antara lembaga-lembaga pemerintahan serta antara pemerintahan dengan rakyat, pemerintahan dengan swasta, pemerintahan dengan lembaga internasional untuk mencapai suatu tujuan negara. Di sini terdapat fungsi hubungan pemerintah, di antaranya yaitu koordinasi, pelayanan, pengawasan, kerjasama, serta stabilitas. Koordinasi berisi yaitu menyesuaikan kebijakan antar lembaga pusat dan lembaga daerah, sedangkan pelayanan memberikan pelayanan publik secara efektif. Yang ketiga adalah pengawasan.
Pengawasan ini saling memperhatikan agar kebijakan sesuai dengan hukum. Yang keempat, kerjasama. Menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Yang terakhir yaitu adalah stabilitas, di mana kita harus menjaga keharmonisan politik, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu konsep dari tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab pemerintah adalah kewajiban moral dan hukum pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, melindungi kepentingan rakyat, serta mempertanggungjawabkan segala kebijakan dan tindakannya kepada masyarakat dan hukum. Dengan prinsip dari tanggung jawab pemerintahan ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Prinsip dari transparansi ini adalah pemerintahan wajib terbuka dan tidak tertutup-tutupi dalam pengambilan suatu keputusan. Prinsip akuntabilitas ini juga berisi mempertanggungjawabkan kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya negara. Dan prinsip keadilan adalah berkewajiban menjamin perilaku yang adil, melindungi hak-hak warga negara, dan menghindari suatu diskriminasi terhadap kebijakan. Selanjutnya yaitu dimensi tanggung jawab pemerintahan. Dimensi tanggung jawab pemerintahan ini terdiri dari hukum, moral dan etika, politik, administratif, dan terakhir yaitu sosial. Yang pertama adalah hukum. Hukum ini yaitu pemerintahan harus bertindak sesuai dengan peraturan hukum atau aturan hukum, yaitu undang-undang, konstitusi, dan peraturan. Yang kedua adalah moral dan etika. Kita harus adil, jujur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu politik. Politik ini berisi pemerintah harus bertanggung jawab dan berpartisipasi kepada rakyat melalui mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum, kampanye, dan kegiatan lainnya. Yang keempat adalah administratif. Administratif adalah mengelola anggaran, aparatur, dan pelayanan publik secara efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu sosial. Sosial adalah sosial ini berisi pemerintahan wajib memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negaranya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi ini yaitu pemerintahan tidak hanya punya kewenangan atau hak mengatur, tetapi juga mempunyai kewajiban dalam melayani dan bertanggung jawab atas kebijakan. Selanjutnya, pemerintahan mempunyai tanggung jawab hukum, moral, politik, administratif, dan sosial dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi warga negara. Dan terakhir yaitu hubungan antar lembaga pemerintahan dengan masyarakat harus berjalan dengan harmonis. Kenapa? Karena bisa terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Oke, selesai sudah presentasi saya kali ini. Terima kasih semuanya telah menonton video presentasi saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Hanifah Yusdiani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.